tahun 2007, 2009 terjadi gempa besar. Rumah gadang tak ada yang rusak, rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adat kita di Minang yang berbunyi, condong nan indah membau rabah. Biasanya, tapi tak berbuku. Condong tidak membau rumah. Condong tidak akan membau rumah. Tak kukuh. Betul Ibu. Ya. Tapi bagaimana dengan banjir? Pernah alami banjir? Nah, makanya Ibu, kalau rumah kita lihat, hampir seluruh rumah-rumah tradisional kita di Minang punya kolong. Kan tinggi datang. Kalau kita punya kolong ini, pertama ada aman dari binatang buas. Yang kedua ada banjir, ada naik ke atas, masih ada Paras je. ya. Kita juga lihat rumah gadang kita ini penuh ukiran. Tak ada makna yang terkandung dalam ukiran karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Orang Minang membuat ukiran itu berguru dia kepada alam, berpedoman kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak. Tapi cancang kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma. Dapat digunakan, dijadikan ukiran. Tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalok. Bapak Ibu artinya kucing lalok? Kucing pening. Lalok itu tidur. Kalau dapat pening katanya Pak ya. Tapi kita di sini lalok itu tidur. Kucing lagi tidur ini sifat tak boleh ditiru ini. Sifat orang pemalas kerja tidur saja. Oh, kucing dia. Ya, kenapa ukiran kucing lalok diletakkan di bagian dalam rumah gadang ini? Kan gini ya. Di Minang terjadi pernikahan, nanti kan suami tinggal di rumah istri. Suami itu di dalam keluarga istri itu kita panggil orang Sumando. Orang Sumando ini bermacam-macam. Ada orang Sumando minyak mama, ada orang Sumando kacang miang, ada orang Sumando langau hijau, ada orang Sumando lapiak buruak. Ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Sumando minyak mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri ini. Tempat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif bijaksana. Tapi jangan jadi orang Sumando kacang miang. Bapak Ibu paham arti kacang miang? Kalau kita semak-semak lengket di kulit jadi kata-kata. Itu orang Sumando kerjanya membuat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Sumando langau hijau. Ini lebih parah lagi. Langau itu lalat. Kalau lalat kan di tempat kotor-kotor aja. Ya, ini perbuatan tak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Sumando lapiak buruak. Lapiak itu tikar. Tikar yang sudah rusak, yang sudah lusuh. Itu orang Sumando pemalas ini. Kenapa dibilang lapiak buruak? Karena kerjanya tidur saja sampai lusuhlah tikar. Kalau ada orang Sumando pemalas dalam rumah gadang, orang rumah gadang tak akan bicara langsung kepada bersangkutan, akan menyindir saja. Itu yang saya kata sebut tadi, kato maleriang. Jadi ada orang Sumando pemalas itu dalam rumah. Ada kucing. Kalau kucing kan kerjanya tidur saja. Kalau lapar dia cari makan ke dapur. Untuk menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak yang pemalas, berbicaralah orang rumah gadang kepada kucing sekeras-kerasnya seperti ini. Kucing ko lalok ke lalok saja. Katanya kucing ini kerjanya tidur saja. Sebenarnya menyindir kepada orang Sumando lapiak buruak yang pemalas, gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Di pintu atau di tingkap nama ukirannya si kambang mani, bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itiak pulang patang. Itiak pulang petang. Ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Kita lihat itiak jalan tak ada komando teratur dia berbaris satu-satu. Ada lagi nama ukiran itu pucuk rabuang. Kira ada makna dah ada sembunyi. Pucuk rebung dengan pepatah adatnya berbunyi, ketek paguno gadang tak pakai. Waktu kecil rebung bisa jadi gulai. Sudah tua bulu dapat kita pergunakan buat rumah saja bisa dari bulu. Jadi maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua bergunalah untuk orang lain. Juga kita lagi Bapak. Kalau kita rumah kita itu tingkapnya kan keluar kan. Tapi tingkap rumah gadang itu ke dalam. Kalau tingkapnya kita buat keluar, ukiran itu akan cepat rusak kena tepisan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi keamanan. Kalau ada serangan dari luar, kalau tingkapnya di luar kita menutup, kita yang kena dulu. Tapi kalau dapat kita dorong dari dalam, tingkap itu akan tertutup. Wah. Kita juga lihat lagi di depan rumah ada bangunan kecil di depan rumah, itu namanya rangkiang. Rangkiang itu untuk simpan padi. Kita lihat bentuknya sama. Yang membedakan itu dari jumlah tiangnya. Yang luar tiang 4, di sebelah ini tiang 6, paling ujung tiang 9. Yang 4 paling ujung itu padi. Nama rangkiang si tinjau lawi. Padi kita gunakan untuk
untuk acara adat, untuk menjamu tamu. Ambillah padi paling ujung sana. Yang lagi agak di tengah, nama rangkiang si tenggang lapa. Padi digunakan untuk membantu fakir miskin, untuk sedekah, untuk bayar zakat. Atau juga padi banyak dimakan tikus, tidak ada persediaan padi, kita sudah ada persediaannya. Kalau tianya 6, nama rangkiang si bayau-bayau, padi digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiang 9, nama rangkiang harimau pauni koto. Padi kita gunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat jalan, buat masjid, kita ambil padi kita jual, hasil penjualan padi itu bantu untuk pembangunan. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang ada artinya. Misalnya terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang itu tak akan kelaparan, padinya masih terselamatkan. Jadi nanti mengambil padi pakai tangga. Siap kita simpan atau mengambil padi, tangga nanti simpannya di bawah kolong rumah gadang. Kita letakkan tangganya di situ. Habis nanti dicuri orang, juga tak aman nanti untuk budak-budak naik kata ada jatuh. Juga kan banyak. Jadi pertanyaan bagi kita orang Minang, katanya kenapa di Minang ini bagian harta untuk anak perempuan katanya lebih banyak dari anak lelaki. Di Minang itu pembagian harta ada 2. Yang pertama harta pusaka tinggi, kedua harta pusaka rendah. Yang kita maksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Contohnya rumah gadang ini, sawah dan ladang, ini kan milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta untuk yang perempuan. Cuma harta ini hak pakai, bukan hak milik, hak guna saja. Tak pusaka itu tak boleh dijual, boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan tak pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Jadi maksudnya, rumah gadang banyak rusak. Kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi. Boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayut tabuju dalam rumah. Ada kematian di rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara penyenggerak mayat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang ini meninggal butuh biaya yang sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Ada yang meninggal di rumah gadang akan bekerja sama, bergotong royong untuk menyenggerak mayat. Ketiga syaratnya yaitu gadih gadang alim balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan di rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara perkonak garis. Gadaikanlah harta pusaka tinggi untuk perkonak gadang. Kita gadaikan harta juga bukan ke orang lain, kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta itu tak akan kemana-mana, masih milik suku kita juga. Kedua itu harta pusaka rendah. Itu harta pencarian orang tua, ini pembagian sesuai dengan hukum Islam. Hukum faraid, anak laki dapat bagi lebih banyak dari anak perempuan. Tapi anak laki-laki di Minang tak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Umur 10 tahun saja anak laki-laki itu diajarkan berdikari. Sudah biasa tidur di surau. Dewasa sudah disuruh pergi merantau. Makanya orang Minang banyak pergi merantau. Sampai ke Negeri Sembilan banyak orang Minang. Karena ada pepatah adat yang berbunyi, karatau madang dahulu babuah babu mau balu. Karantau bujang dahulu di kampung babu mau balu. Suruh nak laki pergi merantau karena belum guna di kampung. Untuk sekarang ini merantau pertama lanjutkanlah dulu pendidikan. Dilanjutkan cari kehidupan. Jadi misalnya anak lelaki itu dia dapat bagian harta dari orang tua. Biasanya anak laki-laki dia lebih utamakan dulu untuk saudara perempuan. Misalkan harta ditinggal orang tua sedikit, saudara perempuan banyak. Yang laki-laki itu lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuan. Ditanamkan nanti dalam hati anak laki-laki mengharap harta dari orang tua. Nanti anak laki-laki jadi pemalas. Apalagi orang tuanya kaya. Yang laki-laki berpikir untuk apa kerja keras. Kalau orang tua meninggal dapat bagian harta lebih banyak dari saudara perempuan. Tapi tidak berhasil yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluargaan itu sangat erat. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrimonial di Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Tapi sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan suami sudah meninggal, dia tidak punya rumah, berhak dia tinggal di rumah gadang sebagai harta pusaka tinggi. Tak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang harta pusaka tinggi. Jadi kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia-sia. Juga di Minang ini kan kalau terjadi pernikahan nanti suami yang tinggal di lingkungan keluarga istri. Ini juga perlindungan untuk istri dan anak-anak. Kalau suami mau berbuat kasar kepada anak dan istrinya, dia berpikir dulu karena dia tinggal di lingkungan keluarga istri. Itulah sedikit mengenai Minangkabau, kalau ada persoalan
Okey, terima kasih.